Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada pada program diskusi santri episode kedua ya. Bahwa di episode diskusi santri adalah kita membahas mengenai diskusi saya dengan beberapa teman, saudara atau yang lain di dunia nyata ataupun di dunia maya yang mungkin layak untuk di-share, dibagi ke teman-teman. Baik, beberapa hari yang lalu saya bersama saudara diskusi tentang praktek di masyarakat, misalnya sedekah bumi, di mana beberapa nelayan menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibuang ke lautan, ataupun biasanya di punden, bikin acara-acara dan seterusnya. Apakah orang yang melakukan ritual budaya semacam itu bisa divonis ke syirik, dalam arti meyakini selain Allah, kemudian meyakini ada kekuatan yang lain yang kemudian menyebabkan ritual-ritual tersebut. Jadi seperti di mungkin pohon yang besar atau di kuburan mengadakan, atau di laut mengadakan ritual-ritual semacam itu. Maka dalam diskusi itu saya menjawab bahwa kita tidak boleh mudah untuk mensyirikan orang Islam. Karena pada dasarnya asalkan dia ini syahadat dan kemudian melakukan sholat dan mau tahlilan, artinya berarti dia meyakini bahwa dirinya adalah seorang muslim. Dan kalau dia ditanya Tuhannya siapa adalah Allah, maka kemudian siapa nabinya adalah Muhammad, maka dia sudah muslim sudah. Apakah syirik? Kita kaji dulu, jangan buru-buru mudah menyimpulkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah menvonis syirik, itu konsekuensinya berat. Kalau kita sudah vonis orang ini syirik, orang itu syirik, maka tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, tidak usah, kalau meninggal ya sudah, itu dikuburkan di pekuburan yang tidak bersama dengan kuburannya umat Islam. Inilah yang menjadi berat. Jadi kita kalau sudah menvonis ini orang-orang yang syirik, maka konsekuensinya berat. Jadi dianggap orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Jadi tidak bisa kita vonis itu. Lalu apa yang kita bisa kategorikan mereka yang mengamalkan amaliyah semacam itu? Orang yang melakukan amaliyah semacam itu yang maksimal yang kita bisa kategorikan adalah mereka lemah iman. Imannya lemah. Kenapa begitu? Karena ini orang yang melakukan ritual-ritual semacam itu biasanya mengatakan bahwa di desa ini ada penunggunya, ada yang bau reksa. Kalau nanti kita tidak adakan sedekah di punden, kemudian bikin sesajen, itu nanti yang bau reksa desa ini marah, nanti dapat pagebluk gitu ya, panen gagal. Jadi mereka khawatir kalau tidak melakukan ritual itu nanti berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita sebelumnya itu ada gangguan-gangguan dari makhluk halus yang menyebabkan gagal panen dan penyakit dan lain sebagainya. Atau kalau di sedekah bumi biasanya di laut kidul misalnya, para nelayan ini sedekah itu ke lautan, membuang kepala kerbau dan seterusnya ke lautan. Ini katanya dikhawatirkan bahwa kalau nanti nggak begitu ritual tahunan itu tidak dilakukan, maka Nyi Roro Kidul marah, atau makhluk-makhluk yang di laut kidul itu menjadi marah sehingga nelayan sedikit hasilnya. Ini kekhawatiran itu. Nah, kekhawatiran semacam ini tidak menyebabkan seorang syirik, tetapi hanya imannya yang lemah. Nah, hal ini secara umum hampir mirip dengan ketika misalnya kita bertemu di terminal. Ketika kita berada di terminal, kemudian bertemu seorang yang tampangnya garang, dia badannya besar, bertato, kemudian kita khawatir kebiasaan dia ini berdasarkan cerita orang-orang sebelumnya yang di terminal itu, kalau kita nggak kasih uang dia akan marah. Maka kemudian kita kasih uang.
Kita ngasih uang kepada si preman itu bukan berarti kita syirik, tapi karena kita takut dengan orang itu. Nah, takut kita kepada orang itu belum tentu berarti syirik, tidak. Tetapi kalau sudah orang ikrar, menyatakan diri bahwa ya yang memberi manfaat dan mudarat itu ya Nyi Roro Kidul, yang memberi manfaat dan mudarat itu ya yang Mbah Rekso desa ini, lah itu baru syirik. Tapi kalau hanya kita melihat amaliyah itu dilakukan oleh masyarakat, tidak bisa setiap masyarakat yang ikut itu semua syirik semua. Wah, itu berat, konsekuensinya berat. Tetapi kalau kita tidak mengetahui ikrar per individu mengatakan itu, ya sudah, mereka ini masyarakat yang imannya lemah, bahwa yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, atau kurang meyakini itu. Sama seperti orang kita kalau takut dengan preman ini, sebenarnya iman kita ada yang lemah, gitu ya. Jadi takut dengan Nyi Roro Kidul sehingga memberi sesajen atau semacamnya, ini dalam hal syirik atau tidak mirip dengan orang yang takut kepada preman sehingga nggak memberi uang. Ini diskusi kami dengan saudara kami begitu itu. Nah, kemudian meskipun begitu, kita jangan mudah mensyirikan orang, menganggap orang lain kafir, tetapi juga kita harus tawassut, kita harus adil, harus moderat, bahwa tidak boleh juga kita mudah-mudah menganggap wah ini nggak apa-apa, ini masih bagian dari Islam. Jangan mudah menganggap orang lain kafir, jangan mudah pula menganggap orang lain Islam. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas mengatakan kata-kata kufur menurut pandangan syariat, maka ya sudah kita katakan itu kata-kata yang kufur. Misalnya orang yang mengatakan bahwa semua agama sama saja, jadi nyembah Allah dengan nyembah selain Allah ini sama saja, sama-sama ada kemungkinan selamat di akhirat. Ini akidah yang kufur, harus kita katakan itu kufur. Kemudian juga misalnya ada akidah yang mengatakan ada Rasul lain selain Rasulullah SAW, setelah itu meyakini bahwa ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad. Ini keyakinan yang kufur, harus kita katakan kufur. Ada akidah yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu sesat, misalnya Sayyidah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya keliru semua, mencaci maki mereka. Akidah semacam ini adalah akidah kufur, harus kita katakan begitu itu. Jadi tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menganggap Islam jika memang kata-katanya sudah jelas-jelas kata-kata kufur. Jadi inilah namanya tawassut atau moderat, kita berimbang. Di luar itu kita tetap meyakini bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara kita. Jika ada kata-kata saudara muslim kita, jika ada kata-kata yang mengarah kepada akidah yang keliru, maka kita ingatkan. Jika ada amaliyah yang keliru, ini kita ingatkan. Dan kita mengatakan lemahnya iman itu bukan berarti menyetujui ya. Kita mengatakan bahwa amaliyah-amaliyah semacam tadi di punden, kemudian sedekah bumi, itu kita sebut lemahnya iman itu tadi, bukan berarti kita menyetujui. Artinya bahwa lemahnya iman ini juga mengkhawatirkan untuk jatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Makanya saya pribadi berpandangan bahwa itu seharusnya dihindari berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seharusnya dihindari. Kalau arahnya kepada membuang makanan ke lautan, itu arahnya takut kepada pagebluk, atau takut kepada Nyi Roro Kidul, atau takut kepada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu. Setelah ini silahkan untuk melanjutkan diskusi di kolom komentar. Barangkali ada yang didiskusikan lebih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.